Sebagian orang berdalil dengan surat Maryam ayat 33 untuk melegalkan mengucapkan selamat Natal. Tetapi ini dalil yang tidak pas, dalil yang dipaksakan. Ayatnya berbunyi wassalamu alayya, dan kesejahteraan untukku. Jadi ini ceritanya Nabi Isa berkata dan kesejahteraan untukku atau keselamatan untukku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari ketika aku mati. Wa yauma ubhasu hayya, dan pada hari ketika aku dibangkitkan kembali. Sebagian orang yang berdalih dengan ayat ini bahwa ini adalah anjuran mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena ada kata-kata dan keselamatan untukku pada hari aku dilahirkan. Dari sini nampak seolah-olah masuk akal. Karena ayatnya mengatakan dan keselamatan untukku pada saat aku dilahirkan. Natal lahir, selamat Natal, oh ini untuk Nabi Isa. Tetapi sesungguhnya sisi pendalilan itu tidak tepat. Kalau yang dimaksud wassalamu alayya dan keselamatan untukku, andaikan ini dimaknai ucapan selamat untuknya, maka mestinya ucapan selamatnya bukan kepada orang Nasrani, tetapi ucapan selamatnya adalah kepada Nabi Isa, dan itu sudah kita amalkan. Wa alaihis salam, dan keselamatan kesejahteraan untuk Nabi Isa. Kita sudah mengamalkan ayat ini. Jika mereka menganggap bahwasanya ini ucapan salam, karena setiap menyebut nama beliau, nama Nabi Isa alaihis salam, kita mengucap alaihis salam. Kemudian yang kedua, menggunakan dalil ini sebagai dalil untuk mengucapkan salam itu tidak pas. Untuk mengucapkan selamat Natal itu tidak pas. Kenapa? Coba kita lihat. Ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah lahir, yang kedua adalah mati, yang ketiga adalah bangkit. Berarti juga ini dalil mengucapkan selamat kalau orang mati. Sejak kapan orang mati diucapkan selamat? Ada yang pernah orang mati diucapkan selamat? Selamat ya. Sudah mati ngucapin selamat sama keluarganya gitu. Ada enggak? Enggak ada. Sehingga sisi pendalilan ini dengan sebagai dalil untuk mengucapkan selamat Natal itu tidak tepat. Kenapa? Karena makna wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya itu bukan dalil untuk mengucapkan selamat. Andaikan dalil untuk mengucapkan selamat, maka ucapan selamatnya lahir diucapkan selamat, mati diucapkan selamat, bangkit diucapkan selamat. Sejak kapan kita mengucapkan selamat untuk orang yang bangkit? Dan sejak kapan kita dituntunkan mengucapkan selamat untuk orang yang mati? Nah, ini wawunya wawu ataf loh. Ternyata tidak begitu, dan para salafus soleh itu tidak ada yang memahami ayat ini sebagai bentuk mengucapkan selamat Natal. Dan kita ketika memahami Al-Quran, maka salah satu yang menjadi pegangan pokok adalah sebagaimana pernyataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di antara sahabat yang memahami ayat ini untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Maka dalil ini sesungguhnya yang benar adalah kita lihat kisah utuhnya. Kisah utuhnya adalah pada saat itu Maryam itu melahirkan bayi. Lalu orang-orang mencemoohnya, lalu mengatakan makana abuki imra'asau'i wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan pezina. Tapi kenapa kamu gendong bayi? Fa asyarat ilaihi, maka kemudian Maryam memberikan isyarat kepada bayinya.
Lalu orang-orang yang menuduhnya berzina berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada bayi yang masih dalam ayunan ibunya? Lalu kemudian tiba-tiba Nabi Isa yang masih dalam gendongan itu berkata, qala, dia berkata, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Nah ini juga bantahan bahwasanya dia ini pertama kali mengatakan aku hamba Allah, bukan mengatakan aku anak Allah. Nah ini juga bantahan bahwasanya dalam agama kita beliau adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikanku kitab suci dan menjadikanku seorang nabi. Nah ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihis salam. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan menjadikanku berkah di mana saja aku berada. Para ulama menyebutkan beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah wasiatkan kepadaku untuk salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini adalah ucapan Nabi Isa ketika masih dalam gendongan ibunya. Wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyyan, dan tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan untukku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari ketika aku dibangkitkan. Ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam untuk mensucikan ibunya dari tuduhan orang-orang bahwasanya beliau berzina, bukan dalil untuk mengucapkan selamat Natal. Ayatnya harus dilihat secara utuh, dan secara utuh menunjukkan seperti itu. Dan ini doa untuk selamat di dunia, dilahirkan, untuk selamat di alam kubur, untuk selamat di akhirat. Dan ini adalah makna yang benar. Selamat dilahirkan di dunia, selamat mati di alam kubur, selamat dibangkitkan di alam akhirat. Dan semua orang punya keinginan dengan doa yang sama, selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di akhirat. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam agar selamat dunia, alam kubur, dan akhirat. Bukan merupakan ayat untuk mengucap selamat Natal. Dan kita tidak perlu untuk mengucap selamat Natal, karena di dalam agama kita tadi di poin awal sudah kita sampaikan bahwa tidak boleh mengikrarkan kekufuran. Demikian pula kalau di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu ada buku tanya jawab agama di jilid 2, itu ada pembahasan yang intinya menghindari mengucapkan selamat Natal, karena mengucapkan selamat itu sama dengan pengakuan. Nah, ketika ada pemain bola pada saat bertanding, kalau kemudian tidak mengakui hasilnya, mengucapkan selamat apa tidak? Tidak. Baru mengucapkan selamat kalau sudah mengakui hasilnya. Pemilu, sebut saja partai X sama Y. Partai X mengaku menurut datanya dia yang menang, tapi ternyata yang diputuskan menang adalah partai Y. Kira-kira partai X mau tidak mengucapkan selamat sama Y? Tidak mau, tidak mengakui. Baru mengucapkan selamat kalau mengakui. Maka ketika kita mengucapkan selamat, itu bentuk pengakuan. Padahal kita sudah jelas lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah, tapi Nabi Isa itu sebagai hamba Allah. Kemudian jika dikaitkan dengan bulan Desember, coba kita lihat di surah Maryam ini. Di situ disebutkan bahwasanya saat itu Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon kurma.
sehingga pohon kurma sedang berbuah. Maka ini tidak terjadi di musim dingin. Tidak terjadi di musim dingin, sehingga juga bukan di bulan Desember, karena ini disebutkan pada saat pohon kurma berbuah.